Terima kasih Anda masih bersama kami, dan pemirsa, seperti janji saya tadi di akhir segmen bahwa Michael Mary menginspirasi dengan tema bersyukur akan mendatangi seorang tamu istimewa, yaitu Pepeng. Betul, Pepeng yang dikenal dengan kuis jari-jari di RCTI ini kini terbaring di tempat tidur. Meski hidup di atas tempat tidur, Pepeng masih bisa menginspirasi semua orang. Nah, kita saat ini, di pagi hari ini, Mary Riana, saya, Asrid, dan tentunya Pepeng juga akan sama-sama mengajak Anda untuk belajar dari kata bersyukur. Nah, berikut selengkapnya. Apa kabar Mas Pepeng? Baik. Mantap. Iya, mantap ya. Ya, ini Mike yang saya bilang kemarin kan, saya juga bilang kalau bersyukur di saat senang itu bagus, tapi kalau bisa bersyukur di saat cobaan itu datang itu luar biasa. Dan Mas Pepeng inilah adalah salah satu contohnya. Salah satu contohnya. Siapa yang nggak kenal Mas Pepeng ya? Jari-jari. Gitu ya. Feresta Subardi, atau Anda lebih mengenalnya dengan sebutan Pepeng. Pria kelahiran 58 tahun silam asal Sumeneb ini sudah lama berkibar di dunia hiburan, khususnya dunia lawak. Karirnya dimulai saat Pepeng memenangkan lomba lawak mahasiswa di tahun 1978. Nama Pepeng kian melambung setelah bergabung dengan Sersan Prambors di tahun 1986. Memang sempat menghilang dari belantika hiburan, namun nama Pepeng kembali mencuat setelah sukses membawakan acara telequiz Jari-Jari di RCTI. Tahun 2005, Pepeng terkena penyakit langka sehingga mengalami kelumpuhan. Namun perjalanan mengejar mimpi Pepeng tak berhenti. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan pasca sarjana psikologi di Universitas Indonesia dan masih aktif menulis buku. Tapi kalau sehari-hari Mas Pepeng menjalani hidup seperti apa Mas Pepeng? Mungkin bisa cerita. Ya seperti admin terus. Di hari ada, abang sekarang punya bisnis sampingan ya, jual kacang katanya. Oh iya. Kehidupan utamanya apa? Ya tidur saya bilang. Jadi itulah kehidupan saya. Tapi setelah itu semuanya saya menulis, saya punya hosting, di mana kita nggak bisa bergerak. Tapi kalau seandainya nggak bisa kita hadapi, kita cuma mojok aja gitu loh. Jadi kehidupan saya sehari-hari, saya hanya akan berpikir bahwa menurut saya, mohon maaf saya kalau salah, orang harus optimis. Bayangkan kalau kita hidup kita kecewa, saya misalnya tahu akan meninggal 1 tahun lagi. Kehidupan saya adalah kecewa, mulai dari hari pertama sampai 365 hari, kan gak asik. Nggak pernah terbesit sekalipun bahwa kesal, marah, kecewa? Rugi. Bukan rugi dalam pengertian yang hanya lip service, bukan. Kalau saya misalnya saya kecewa, saya drop, jatuh. Bahkan kalau saya terlalu gembira, saya juga jatuh. Nah itu saya belajar kehidupan saya itu justru saya harus benar bagaimana menjadi orang yang di tengah gitu loh. Jadi saya kontrol, benar-benar yang dibilang hidup saya harus controllable itu saya kerjakan dan saya tahu benar. Oh ya udah lebih nih saya ini gitu loh. Hal seperti itu yang saya pelajari gitu loh. Memang kalau kita lihat mungkin nggak sih satu orang bisa punya kekuatan yang tiba-tiba muncul di saat-saat terpuruk dalam kehidupannya? Iya, pastinya. Karena justru di saat-saat kita terpuruk, di saat-saat kita tidak berdaya, saya percaya disitulah justru kita bisa menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan iman, orang-orang yang benar-benar mendampingi kita di saat ini. Mas Pepeng juga didampingi oleh Mbak Tami ya, sosok yang sangat luar biasa. Dan di saat itulah justru kita nggak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tapi juga kekuatan yang sungguh luar biasa dari Sang Pencipta kita. Lagi-lagi saya selalu kembalikan, kalau kita orang beriman, percaya kepada ambil, itu yang saya ambil. Gitu loh. Artinya, yakin nggak? Kalau seandainya nggak yakin, ya sudah nggak ada yang diomongin, selesai gitu loh. Seperti saya sederhana ditanya sama anak saya, Pak, Tuhan katanya dekat Pak ya, sedekat apa ya Pak? Sederhana saya bilang gini,
kamu akses dari komputer. Kenapa bisa akses? Ya karena itu ada laptopnya. Kok bisa? Ada teknologinya. Kok bisa lagi kamu masuk? Ya karena ada server. Tuhan tuh maha server, nak. Kalau seandainya kamu nggak melihat gambaran kehidupan ini, karena kamu tidak dekat, berarti kamu nggak dapat sinyal. Seperti halnya kalau seandainya di laptop, kamu nggak dapat gambar. Nah, anehnya menurut saya, maaf saya kalau salah, kita itu selalu panik kalau seandainya nggak dapat sinyal dari telepon atau laptop. Tapi kalau nggak dapat sinyal dari Tuhan, kita asik-asik aja tuh gitu. Nggak panik ya? Iya, nah itu yang saya ingin menjawab pertanyaan itu. Maksudnya, saya cari, saya benar-benar meraih yang terdekat, lalu saya dapat gambaran. Ya udah saya jalanin. Nah, suffer itu yang saya bisa handle. Pertanyaannya, abang sakitnya hilang? Enggak lah. Tapi karena kita dekat, seperti yang Mary tadi katakan, kita bangun dekat. Iya. Kita nggak merasakan itu. Itu satu pesan yang waktu itu Mas Pepeng bilang ke saya dan akan saya selalu ingat. Mas Pepeng bilang dengan bersyukur bukan berarti sakitnya hilang, tapi penderitaannya yang hilang. Dan saya rasa itu benar banget karena banyak sekali zaman sekarang orang yang sehat tapi menderita. Oh iya. Bukan karena fisiknya tapi karena pemikirannya. Mungkin mereka terlalu serakah, egois, nggak mau bersyukur. Iya, bersyukur itu kan berterima kasih. Kalau yang saya pahami, berterima kasih itu memperlakukan setiap pemberian sesuai dengan keinginan yang memberi. Gitu loh. Saya dikasih fisik seperti ini, kalau kita nggak mau jalan dengan sesuai keinginan yang memberi, waduh. Saya bilang sayang kalau gitu, saya bilang sama anak-anak saya, jangan kayak gitu. Nah. Jadi kamu orang baik-baik, dan jadi orang baik. Baik itu apa? Baik itu membuat orang gembira, baik-baik, selalu berbuat benar. Ya Mas Pepeng, kan kita selalu tahu lah manusia ini selalu ada masa-masa terpuruknya. Ada masa-masa di mana kita kayak gak bisa kuatan kita. Mungkin bisa dibagikan pengalaman pribadi dari Mas Pepeng untuk bisa keluar dan memandang kehidupan ini lebih positif lagi. Itu bukan hal yang teoritis, kalau saya katakan acceptance itu nomor satu. Jadi kata kunci, terima, ambil, baru nanti kita nanya apa yang saya harus kerjakan Tuhan. Bukan, oh God, why me? Kalau Tuhan bilang, why not? Kan mungkin saja gitu. Berarti kita udah denial di awal. Kalau yang namanya sabar, itu ada di depan. Berletak, yes, saya ambil. Itu yang diajarkan saya dari kecil gitu loh. Kalau bahasa Maduranya itu, orang Madura bilang, sake, tapi cek rasara. Maksudnya, Anda boleh sakit, tapi jangan lebay gitu loh. Bisa-bisa aja gitu loh. Itu yang membuat saya terlalu bangun gitu loh. Dan ibu saya juga begitu gitu loh. Jadi bukan yang namanya Pepeng tidak pernah sedih, tapi satu hal bahwa tidak perlu orang tahu kecuali Tuhan. Dan belakangan istri saya tahu juga. Saya kalau udah nggak kuat, sakit gitu, saya minta peluk sama istri saya. Tolong peluk saya dong, Dek. Tolong dicium saya gitu loh. Artinya ada hal yang saya juga udah nggak bisa raih, gampang gitu. Saya udah dengan doa, lalu saya belajar pernapasan dan segala macam, saya tetap terima. Iya, saya terima ini, saya terima. Tapi tidak saya namakan itu terpuruk. Tapi satu kondisi yang memang saya hadapin sehari-hari gitu loh. Gitu loh. Jadi kata kuncinya acceptance. Ambil, simpen, baru nanya, abis ini saya harus ngapain. Kan kita. Walaupun putus cinta juga, mungkin teman-teman yang masih muda-muda soal bisa menerima keadaan. Soal putus cinta, satu hal yang harus dicatat. Tuhan sedang persiapkan pasangan yang jauh lebih baik daripada itu. Oh iya dong. Ya habis itu dicari dong. Catat tuh ya, yang mudah-mudahan ada yang terbaik yang akan dapat. Sebenarnya nggak ada kata galau di dunia ini. Pilihannya cuma satu di antara dua. Mau deket sama Tuhan atau mau jauh sama Tuhan. Itu aja. Putus cinta kecil, ya. Baru gitu aja. Putus kolor, nah itu repot. Mungkin Mary ingin menambahkan apa buat pemirsa di rumah? Iya, memang ada kalanya di mana hidup tidak sesempurna yang kita inginkan. Dan di saat itu terjadi, di saat cobaan itu datang, ingatlah bahwa semua itu ada untuk mempersiapkan kita di hari esok. Untuk tapi untuk kita syukur. Dan hari ini juga mengajak Anda semua untuk memulai dengan bersyukur.
mensyukuri apa yang ada, menghargai apa yang kita miliki. Dan kalau saya, Mary Rena saja bisa, Mas Pepeng bisa, Michael Chandra bisa, saya yakin Anda semua pasti bisa. Kalau nggak bisa, awas. Harus bisa ya. Oh iya. Makanya sesulit apapun hidup Anda pemirsa, tidak ada kata lain selain kuncinya bersyukur. Karena dari bersyukur itu akan menjadi modal kekuatan yang lebih untuk kita bisa memaknai hidup kita sepenuhnya. Yang punya adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Yes. Dan pemirsa, kami juga ingin ajak Anda untuk mengirimkan komentar Anda seputar apa yang telah Anda syukuri selama ini. Boleh kirimkan ke akun Twitter kami @SindoRCTI dengan hashtag bersyukur. Dan tentunya kita akan jumpa lagi bulan depan bersama Mary dan Michael. Terima kasih Mas Pepeng. Ya. Terima kasih.